Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Kaya dari kelas keperawatan C angkatan 2022. Baik, di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan atau penyuluhan kesehatan tentang penyakit leukemia dari mata kuliah keperawatan dewasa, sistem pernafasan, kardiovaskuler, dan hematologi dari dosen pengampu yang saya sebut nama beliau Nurse Nulia MKep. Baik, langsung saja, apa sih yang dimaksud dengan penyakit leukemia itu? Baik, langsung saja, apa sih leukemia itu? Leukemia atau kanker darah adalah jenis penyakit kanker yang menyerang sel-sel darah putih yang diproduksi oleh sumsum tulang atau bone marrow. Yang kedua ada etiologi. Yang pertama, adanya penyimpangan kromosom insidensi leukemia meningkat pada penderita kelainan kongenital. Di antaranya pada sindrom Down. Kelainan kongenital ini dikaitkan dengan adanya perubahan informasi gen, misalnya pada kromosom 21 C grup trisomi atau pola kromosom yang tidak stabil, seperti pada aneuploidi. Yang kedua, saudara kandung. Yang ketiga, faktor lingkungan. Dan yang keempat, radiasi. Yang kelima, bahan kimia. Lalu yang selanjutnya ada patofisiologi. Di semua tipe leukemia, sel yang berproliferasi dapat menekankan produksi dan elemen darah yang menyusup sumsum tulang dengan berlomba-lomba untuk menghilangkan sel normal yang berfungsi sebagai nutrisi untuk metabolisme. Tanda dan gejala dari leukemia merupakan dari 3 infiltrasi sumsum tulang dengan manifestasi yaitu anemia, penurunan RBCS, infeksi dari neutropenia, dan pendarahan karena produksi platelet yang menurun. Invasi sel leukemia yang berangsur-angsur pada sumsum tulang menimbulkan kelemahan pada tulang dan cenderung terjadi fraktur sehingga menimbulkan nyeri. Manifestasi klinis. Salah satu manifestasi klinis dari leukemia adalah pendarahan yang disebabkan oleh berbagai kelainan hemostatis. Kelainan hemostatis yang dapat terjadi pada leukemia berupa trombositopenia, disfungsi trombosit, koagulasi intravaskuler diseminata, defek protein koagulasi, fibrinolisis primer, dan trombosis. Selanjutnya, prioritas masalah. Yang pertama yaitu meminimalkan infeksi melalui pengendalian infeksi. Yang kedua, mengelola efek samping kemoterapi. Yang ketiga, mengelola rasa sakit. Yang keempat, memberikan dukungan emosional. Dan yang kelima, memberikan pengajaran kesehatan. Intervensi dan tindakan keperawatan yaitu yang pertama, mempromosikan pengendalian penata laksanaan infeksi. Klien penderita leukemia berisiko terkena infeksi karena dampaknya penyakitnya terhadap sumsum tulang dan sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, mengelola volume cairan. Klien leukemia berisiko mengalami kekurangan volume cairan. Beberapa faktor antara lain kehilangan cairan secara berlebihan akibat muntah, diare atau pendarahan, penurunan asupan cairan karena nafsu makan yang buruk, dan peningkatan kebutuhan cairan akibat demam atau kemoterapi. Diagnosa. Penyakit leukemia dapat dipastikan dengan beberapa pemeriksaan, di antaranya yaitu biopsi yang pemeriksaan darah, complete blood count atau CBC, CT or CT scan, magnetic resonance imaging, MRI, X-ray, ultrasound, spinal tap atau fotolumbar. Yang selanjutnya, pengobatan. Secara garis besar, penanganan dan pengobatan leukemia bisa dilakukan dengan cara single maupun gabungan dari beberapa metode di bawah ini. Yang pertama, kemoterapi intrathecal medication. Yang kedua, terapi radiasi. Metode ini sangat jarang sekali digunakan. Yang ketiga, transplantasi bone marrow, sumsum tulang. Yang keempat, pemberian obat-obatan tablet dan suntik. Dan yang kelima, transfusi darah merah atau platelet. Sekian, hanya itu dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan.
billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.